Ya, kita akan eh, belajar kali ini tentang asuhan keperawatan pasien dengan waham. Baik, jadi apa itu yang dimaksud dengan waham? Ya, waham itu adalah suatu keyakinan yang salah, yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kalau kita melihat definisi ini, yang pertama adalah terkait dengan keyakinan. Nah, kita harus memahami bahwa namanya keyakinan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dirubah, gitu ya. Beda dengan persepsi. Nah, persepsi atau simpulan, ya. Kalau persepsi atau simpulan, ketika orang lain menyampaikan suatu data, gitu ya, satu fakta yang berbeda, gitu ya, maka orang tersebut atau persepsi orang tersebut atau simpulan orang tersebut itu mungkin bisa digoyahkan dengan mudah dan mungkin dia bisa menginput data yang baru tadi, fakta yang baru tadi menjadi persepsi dia, menjadi satu simpulan yang baru juga. Nah, namun berbeda dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dirubah, gitu ya. Nah, waham seperti itu. Jadi waham nanti kita akan bahas lebih lanjut di pengkajian, gitu ya. Orang yang mengalami waham itu tentu dia akan mencoba untuk terus apa namanya, meyakinkan orang lain tentang keyakinannya itu, gitu ya. Meyakinkan orang lain agar mereka menerima apa yang dia yakini. Nah, sehingga seringkali orang waham itu terkesan memaksa orang lain untuk menerima apa yang dia yakini, gitu ya, walaupun dalam kondisi waham, keyakinan itu adalah suatu keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, waham itu juga didefinisikan sebagai keyakinan palsu, didasarkan pada kesimpulan yang salah tentang kondisi eksternalnya dia, tidak sejalan dengan intelijensianya pasien itu, tidak sejalan dengan latar belakang budaya pasien itu, yang tidak dapat dikoreksi dengan suatu alasan. Maksudnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pasien paham eh, seringkali dia walaupun sudah diberikan fakta, data, ya karena tadi merupakan suatu keyakinan ya, itu tidak mudah dirubah. Nah, paham ini biasanya menjadi tanda dan gejala pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang berat, khususnya psikotik ataupun schizofren. Nah, oleh karena itu, waham beserta halusinasi ya sebagai tanda gejala khas dari psikotik ataupun schizofren tadi itu baru benar-benar bisa berkurang, menurun, atau istilahnya keyakinannya itu bisa mulai tergoyahkan itu adalah ketika pasien itu mendapatkan obat. Ya, ketika dia minum obat secara teratur, maka wahamnya sebagai yang mana waham itu adalah sebagai respon dari ketidakseimbangan neurotransmitter atau kerusakan di fungsi otaknya, dan obat yang diberikan oleh dokter itu adalah untuk fungsinya untuk menyeimbangkan neurotransmitter atau mengembalikan fungsi otak tadi, maka waham itu akan berangsur-angsur menghilang. Begitu juga dengan halusinasi. Ya, sama karena halusinasi itu juga muncul karena ketidakseimbangan neurotransmitter yang akhirnya mengganggu proses persepsi sensori dari pasien dengan gangguan jiwa berat, dalam konteks ini adalah psikotik atau schizofren misalnya. Nah, menurut Stuart, rentang respon waham itu terdiri dari pikiran logis yang sebagai respon adaptifnya, kemudian respon maladaptifnya adalah gangguan pikiran atau waham itu sendiri. Sedangkan di bagian psikososialnya itu adalah ketika pasien itu mengalami distorsi pikiran. Nah,
Sama seperti kemarin saya membahas tentang perilaku kekerasan, gitu ya. Ini adalah eh, rentang atau panahnya dua arah. Artinya semua orang, semua orang ya, ketika nanti memiliki faktor-faktor predisposisi tertentu, ya dia bisa mengalami respon maladaptif ketika ada suatu stresor, suatu stres yang besar yang tidak mampu dia tangani, akhirnya bergeraklah dia dari yang awalnya pikiran logis, kemudian bergerak ke distorsi pikiran ini, pikirannya mulai terganggu, dalam arti dia mulai keliru dalam menyimpulkan kondisi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Dan jika ini tidak ditangani, tidak terdeteksi dari awal, tidak dikelola dengan baik oleh asuhan medis ataupun asuhan keperawatan, maka dia bisa bergeser ke sini, gangguan pikiran atau waham, dan kalau secara medis dia bisa mengalami psikotik atau schizofren tadi. Itulah sebabnya kemarin saya juga sempat singgung bahwa penting bagi kita untuk mengenali pasien itu ada di kondisi sehat, gitu ya, atau psikososial. Kalau kita bisa mengkaji dengan tepat dan menentukan bahwa oh ini pasien masih, oh klien ini masih ada dalam kondisi sehat, ya maka kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang bertujuan supaya dia bisa tetap sehat, bahkan meningkat kualitas kesehatannya. Tetapi pada pasien-pasien psikososial, gitu ya, akan ada kelompok psikososial atau kelompok risiko. Nah, kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang bertujuan agar dia tidak terjatuh atau dia tidak mengalami kondisi gangguan jiwa. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pengkajian dengan tepat dan lengkap. Jenis-jenis waham ada waham kebesaran, ada waham kejar, ada waham nihilistik, agama, somatik, curiga, sisi siar pikir, sisi pikir, dan juga kontrol pikir atau pengendalian. Seperti itu nanti akan ada penjelasannya sendiri-sendiri. Nah, kategori waham, waham itu sifatnya ada yang bersifat sistematis, dalam arti isi dari wahamnya itu konsisten. Ya, dan eh, bisa saja secara apa ya istilahnya dilihat dari orang kedua, orang ketiga, tinggal orang lain ketika kita melihat pasien waham itu adalah isi pahamnya itu logis, bisa sesuatu yang logis gitu ya, sesuatu yang terkesan logis ya mau bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan paham yang non sistematis itu bisa tidak konsisten dan secara teologis atau teoritis itu tidak mungkin. Sebagai contoh misalnya paham sistematis, pasien meyakini bahwa ada orang yang mengejarnya. Nah, keyakinan itu kemudian tersusun dalam suatu cerita atau suatu rentetan runtutan kejadian yang kalau kita perhatikan, kita analisa itu terkesan logis itu, urut itu ya. Misalnya dia awalnya punya suami, itu kan ya, kemudian suaminya menceraikan dia, sorry, dia punya suami, terus pasien ini menceraikan suaminya, lalu dia cerita bahwa suaminya tidak suka diceraikan, akhirnya suaminya mencoba untuk melukai pasien ini, kemudian dengan cara-cara misalnya disantet atau memberikan racun atau mengirimkan preman untuk melukai si pasien ini misalnya. Nah, itu kan kalau orang yang belum paham tentang paham dan mendengarkan cerita itu terkesan masuk akal. Seperti itu ya, itu namanya waham yang sistematis. Ya, dan bagi beberapa orang yang belum terlatih ya mungkin akan dalam tanda kutip tertipu gitu ya. Tertipu bahwa oh benar ya Bu, ya ceritanya seperti ini. Itu seperti itu yang dimaksud waham sistematis. Kalau waham yang non sistematis itu
keyakinan yang dia ceritakan itu sudah tampak jelas bahwa itu bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang realistis. Misalnya, dia meyakini bahwa dia titisan Nyi Roro Kidul misalnya. Ya kan bagi kebanyakan orang itu bukan sesuatu yang logis gitu ya. Atau misalnya ada alien yang bersemayam dalam dirinya, atau ada juga bahwa yang meyakini bahwa dia sudah mati, ya, bahwa dia tinggal dia saat ini gitu ya, walaupun kita melihatnya hidup gitu ya, tapi dia meyakini bahwa dia sudah mati, dia apa ya, dia adalah roh gitu ya yang tinggal di alam yang baka, itu kan tidak real. Atau ada juga yang meyakini bahwa di perutnya ada ular anaconda, ular besar, itu sesuatu yang tidak real itu ya, secara logis itu tidak pas itu. Nah itu mungkin bagi beberapa orang atau bagi banyak orang sudah kelihatan, oh langsung bisa langsung menyimpulkan, oh ini tidak benar ini, oh ini gila ini, saya seperti itu. Nah, tapi baik lagi, ada juga waham yang sifatnya sistematis atau terkesan logis ketika dia menceritakan itu. Nah, kita sebagai perawat harus memahami, harus mencari data, harus mencari fakta yang benar. Gitu ya. Misalnya ada juga pasien yang badannya tegak, cepat dan sebagainya, lalu dia mengaku bahwa dia tentara. Nah, itu kan bagi orang yang tidak terlatih menganggap bahwa oh ini benar nih. Tapi ternyata setelah dicek data-datanya oleh perawat dan sebagainya, ternyata dia bukan seorang tentara. Nah, itu bedanya antara sistematis dan non sistematis. Oke, kita langsung masuk ke pengkajian. Yang harus kita kaji sama seperti sebelumnya, kita harus mengkaji apa faktor predisposisinya, apa faktor presipitasinya, bagaimana mekanisme copingnya, dan perilaku apa yang dia tunjukkan selama dia menderita waham itu. Untuk faktor predisposisi atau pendukung yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami waham, itu yang pertama genetis. Nah, jadi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa yang menyimpulkan bahwa ketika salah satu atau kedua orang tuanya itu mengalami gangguan jiwa, psikotik atau schizofren, maka anaknya kemungkinan besar memiliki risiko berapa persen untuk mengalami hal yang sama. Gitu ya. Jadi juga dengan gangguan jiwa yang lain gitu ya. Kemudian secara neurobiologis, misalnya di masa lalu ada gangguan-gangguan di prefrontalnya, lobus prefrontal otaknya atau di sistem limbiknya yang memang pada akhirnya yang nomor tiga itu ya disebabkan oleh, nah memang pada akhirnya menyebabkan gangguan neurotransmitter, ketidakseimbangan pada dopamin dan serotonin, di mana biasanya dopaminnya naik, serotoninnya turun. Nah, akhirnya ini memicu munculnya gejala paham jika berlangsung secara terus-menerus, karena schizofren itu kan sebenarnya muncul terakhir setelah adanya gangguan psikotik. Psikotik yang tidak tertangani akhirnya muncul schizofren. Nah, kemudian virus juga bisa. Ya, misalnya contoh paparan virus influenza yang tidak tertangani dengan baik dan akhirnya eh, oleh darah gitu ya, virus itu masuk ke otak. Ya, dan di otak dia kemudian merusak tadi lobus prefrontal, sistem limbik yang memang berfungsi untuk membuat keputusan-keputusan logis gitu ya, terkait dengan keyakinan ya, ya pada akhirnya ketika di sistem limbik dan juga lobus prefrontal tadi rusak, muncullah waham. Psikososial, kita bisa tanya riwayatnya orang tua mereka, apakah ada ibu yang terlalu pencemas, atau yang terlalu melindungi, atau ayah yang tidak peduli. Karena kondisi ini jika berlangsung lama akan menyebabkan anak dari orang tua ini memiliki harga diri yang rendah. Dan ketika harga dirinya rendah, dia akan mencari suatu realita yang baru.
melalui keyakinan-keyakinannya tadi. Biasanya wahamnya adalah waham yang tipe kebesaran, ya, karena dia bergulat dengan harga diri rendahnya, dia merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, dia merasa terkekang oleh orang tuanya, akhirnya dia memikirkan awalnya mungkin dari pikiran-pikiran angan-angan itu ya, Pak. Oh, kayaknya kalau aku jadi orang yang hebat, aku jadi orang yang pemimpin yang memimpin punya kekuatan lebih, apapun itu ya, aku akan dihargai oleh orang tuaku, oleh orang-orang di sekitarku, ya. Dan akhirnya terbentuk satu realita, suatu realita palsu gitu ya. Awalnya realita palsu, dan kalau ini berlangsung terus-menerus ditambah dengan kombinasi kerusakan otak dan ketidakseimbangan neurotransmitter tadi, maka si manusia ini atau pasien ini tidak lagi mampu membedakan mana realita palsu yang tadinya dia harapkan, dia angankan itu dengan realita yang asli. Nah, ketika sudah tidak mampu membedakan mana yang realita ciptaannya dia dan realita yang sebenarnya ada, maka dia tentu akan memilih realita yang dia ciptakan, gitu kan? Karena realita yang dia ciptakan ini adalah sebagai suatu bentuk mekanisme pertahanan diri terhadap harga diri yang rendah tadi. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi dari harga diri yang rendah, dia memiliki angan-angan dengan harapan, dengan realita yang dia inginkan itu dia jadi lebih dihargai. Kemudian kalau itu berlangsung terus-menerus ditambah dengan ketidakseimbangan neurotransmitter atau kerusakan prefrontal dan sistem limbik tadi, akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang realita yang dia harapkan tadi, realita palsu tadi dengan realita yang asli gitu ya. Dan akhirnya realita dalam tanda kutip yang palsu tadi tercampur dengan realita yang asli. Nah, karena memang dasarnya dia ingin dia menciptakan realita palsu tadi untuk meningkatkan harga dirinya, tentu dia akan memilih realita yang palsu itu tadi. Dan akhirnya dia yakini bahwa itulah realita yang asli. Nah, itu patopsikologinya atau proses terjadinya paham itu seperti itu. Dan ketika dia sudah meyakini, maka dia membutuhkan orang lain untuk memvalidasi keyakinannya. Sehingga mayoritas orang paham, pasien paham nanti di bagian tanda gejala itu akan banyak membicarakan atau menyampaikan keyakinannya supaya satu, dari apa yang dia sampaikan itu masuk ke telinganya dia sendiri, diproses oleh otak menjadi satu simpulan, satu informasi, suatu persepsi. Dan terus ketika persepsi informasi simpulan itu diulang, maka akan menjadi satu keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya kenapa dia terus banyak ngomong tentang keyakinannya adalah tadi, orang-orang di sekitarnya tidak menolak itu. Ya, tidak menolak itu, walaupun juga tidak membenarkan, tapi mereka tidak menolak itu. Dan ketika orang-orang di sekitarnya tidak menolak itu, bahkan mungkin ada orang-orang yang menjadi pengikutnya yang membenarkan dia, ya akhirnya keyakinannya jadi lebih kuat lagi, lebih tebal lagi. Balik ke slide definisi tadi. Akhirnya muncullah keyakinan yang salah yang dipertahankan terus-menerus dan tidak atau sulit untuk dirubah. Itu kan yang tadi di slide pengertian ini, gitu ya. Ya, terus-menerus tidak sesuai kenyataan dan tidak dapat dikoreksi atau sulit lah, gitu ya, sulit dikoreksi. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, pemicunya ya macam-macam. Kemarin di apa namanya di materi saya sebelumnya saya menyatakan bahwa faktor pemicu ya bisa seluruh kejadian yang ada di sekitar pasien itu atau yang dialami pasien itu yang pada akhirnya menjadi stresor, menyebabkan tekanan yang tinggi dan
membuat proses pengolahan informasi di otak pasien ini menjadi berlebihan. Dia tidak sanggup sebenarnya kalau dari patopsikologi tadi, dia tidak sanggup menerima realita yang asli itu tadi. Nah, akhirnya kan dia menutupi realita asli tadi dengan realita dalam tanda kutip ya palsu yang dia ciptakan dan akhirnya dia yakini itu sebagai satu realita yang asli. Jadi gejala pemicu itu macam-macam banyak. Intinya dan masing-masing pasien juga berbeda, tidak bisa kita samakan. Intinya kejadian itu adalah sesuatu yang membuat dia tertekan, yang membuat dia harus mengeluarkan effort, energi, power yang besar untuk mengatasi kejadian itu atau masalah itu. Nah, mekanisme coping yang biasa digunakan oleh pasien tentu saja adalah mekanisme coping yang keliru. Ketika dia menghadapi kejadian yang menekan tadi, kejadian yang membuat tekanan yang besar, yang membutuhkan energi besar, dia akan melakukan mekanisme coping yang salah. Sehingga muncullah gejala-gejala waham. Nah, mekanisme copingnya seperti regresi, dia mundur ke belakang, kondisi mentalnya mundur ke belakang, yang karena mundur ke belakang tadi dia mencari realita. Dia mencari realita yang dia inginkan. Dia mencari kondisi dalam tanda kutip idealnya dia yang dia inginkan untuk merasa supaya harga dirinya itu tidak direndahkan terus oleh peristiwa kejadian atau orang-orang di sekelilingnya. Maka dia mundur ke belakang. Kondisi mentalnya mundur ke belakang. Proyeksi juga sama. Ketika dia mendapat tekanan yang besar, gejala presipitasi tadi, pencetus tadi, dia mencerminkan ya proyeksinya mencerminkan dirinya sendiri ke orang lain, ke orang yang menurut dia oh orang ini orang yang seperti ini yang dihargai, oh tentara itu dihargai, oh profesor itu dihargai, oh nabi itu dihargai, guru itu dihargai, ya. Pemuka agama dihargai. Ketika dia memproyeksikan dirinya ke mereka, walaupun dia bukan mereka, ya. Walaupun dia bukan tentara, maksud saya bukan polisi, bukan jenderal, bukan profesor, bukan nabi, bukan tokoh agama, ya dia memproyeksikan itu dengan harapan bahwa harga dirinya naik tadi loh. Kan pemicunya adalah kejadian-kejadian yang akhirnya membuat harga dirinya drop gitu kan rendah dan dia mencoba mencari realita yang menurut dia ideal supaya harga dirinya naik. Nah, dia melihat nih oh orang-orang mana yang menurut dia menurut pasien ini akan dihargai oleh banyak orang. Nah, itu proyeksi. Nah, dia memproyeksikan dirinya ke mereka. Dan akhirnya dia meyakini bahwa dirinya adalah mereka. Ya, tadi contoh meyakini bahwa dia inkarnasi dari Soeharto, misalnya inkarnasi dari Nyi Roro Kidul atau Soekarno misalnya, atau dia adalah meyakini dia adalah seorang jenderal, seorang profesor, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk ke proyeksi tadi. Nah, mekanisme coping yang kedua, ketiga, biasanya menarik diri dulu. Jadi ketika ada muncul stresor tadi, pemicu tadi, dia menarik diri dulu. Ya, karena dia merasa harga dirinya terinjak ya, atau merasa ada ancaman terhadap harga dirinya, dia menarik diri dulu. Nah, masalahnya adalah ketika dia menarik diri ini, dan tidak ada orang yang memahami dia, tidak ada orang yang menarik dia kembali ke interaksi sosial, tidak ada orang yang peduli sama orang ini, maka tadi dia bergulat dengan pikirannya sendiri, mencari realita baru. Apa sih yang harus aku lakukan? Aku harus jadi apa supaya aku dihargai orang dan sebagainya, supaya aku merasa nyaman, supaya aku merasa tenang, ya. Aku tidak mengalami ini, makanya muncul yang saya sebutkan tanda kutip ya realita palsu yang pada akhirnya diyakini oleh dia. Juga dia mengingkari oh ada keluarganya ya dia mengingkari bahwa ini tidak benar ya, realita ini tidak pas gitu ya. Yang benar adalah apa yang kuyakini karena dengan apa yang kuyakini ini aku merasa dihargai dan keyakinan ini aku merasa tenang aku merasa tidak harus menceritakan ke orang lain tentang kekuranganku dan sebagainya.
Nah, itu mengingkari, denial. Itu mekanisme coping yang biasanya dilakukan oleh pasien waham. Ya, sehingga akhirnya muncul gejala-gejala wahamnya. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran nih. Silakan Anda punya teman, Anda punya sahabat, Anda punya keluarga, perhatikan mereka. Perhatikan, jangan sampai kebablasan gitu ya. Karena masing-masing orang kan punya mekanisme copingnya sendiri-sendiri. Ada yang memiliki mekanisme coping yang bagus, positif. Ada memang yang memiliki mekanisme coping yang negatif. Dan sama seperti marah, emosi marah kemarin, mekanisme coping itu juga adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Itu adalah suatu pola yang dilakukan seorang manusia. Jadi kalau Anda punya keluarga atau sahabat, Anda perhatikan saja pola coping apa yang mereka gunakan. Pun Anda juga bisa mengambil pelajaran ini untuk diri Anda sendiri. Pola coping apa yang Anda gunakan? Kalau Anda merasa bahwa pola coping Anda itu pola coping yang maladaptif, yang negatif, maka Anda harus belajar coping yang benar, coping yang positif, coping yang adaptif itu seperti apa. Dan Anda harus mau belajar mempraktekkan coping yang adaptif itu dari sekarang. Setiap ada masalah yang menurut Anda itu membuat Anda stres, cemas, gitu ya, takut, sedih, Anda belajar untuk mencari dan mempraktekkan coping yang adaptif tadi. Mulai dari menenangkan diri dulu dengan cara yang benar, ya dengan berdoa mungkin. Atau kalau generasi sekarang katanya healing, healing, tidak apa-apa. Itu kan untuk menenangkan diri dulu. Ya, sama sama seperti kemarin konsepnya mengontrol marah itu kan. Ya kan? Menenangkan diri dulu. Ya, cara pertama adalah relaksasi dulu, menenangkan diri dulu. Baru setelah itu mengambil keputusan. Itu kan saya ngajarinya. Ini juga sama untuk memiliki mekanisme coping yang adaptif supaya Anda tidak waham nantinya. Ya, jangan sampai ya, supaya Anda tidak mengalami gejala-gejala gangguan jiwa, waham, halusinasi ataupun yang lain yang kita pelajari di blog ini. Ya, tadi tenangkan diri dulu. Ya, apapun lah caranya terserah Anda. Kemarin sudah belajar nafas dalam, belajar aktivitas fisik gitu ya, pukul bantal, pukul guling, pukul boneka, atau teriak yang sekencang-kencangnya. Anda juga bisa mencari ketenangan dengan healing misalnya. Silakan tempat yang Anda sukai, tempat yang bisa membuat Anda tenang. Nah, baru setelah itu, kalau hatinya tenang, ya, pikirannya juga ikut tenang, Anda bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi itu dengan lebih baik. Itu coping yang benar. Itu ya. Bukan kemudian contoh yang kurang tepat ya, misalnya adalah, oh saya healingnya dengan main game Pak. Ya, jadi saya main game sampai seminggu main game, kemudian enggak, hmm, berhenti cuma untuk makan, bahkan lupa makan, bahkan sampai lupa mandi gitu ya. Hanya kalau mau BAB, BAK aja gitu karena panggilan alam gitu ya. Jadi dia eh, berhenti main gamenya, tapi setelah itu balik lagi. Ya itu mungkin awalnya jadi tenang gitu ya, karena memang itu hobinya atau healingnya dia. Tapi karena berlangsung terus menerus sampai melupakan perawat dirinya, nah itu menjadi mekanisme coping yang jelek ya. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan atau menyelesaikan masalah Anda dengan mekanisme coping yang adaptif. Silakan dipraktikkan. Kemudian masuk ke tanda gejala. Orang waham itu seperti apa? Nah, misalnya pada waham agama, pasien meyakini bahwa dia adalah nabi misalnya. Dia nabi yang baru membawa agama yang baru, dia memiliki kekuatan supranatural, dia bisa istilahnya nyuruh-nyuruh malaikat, dia bisa misalnya pergi ke neraka, ke surga dengan bebas dan sebagainya seperti itu yang biasanya kaitannya dengan agama. Nah, agamanya dia atau agama orang lain yaitu macam-macam. Nah, yang ini itu kan kalau kita lihat di beberapa media sosial kan sering muncul gitu ya. Nah,
kemungkinan besar itu adalah waham agama. Saya mengatakan kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu adalah waham agama, gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya istilahnya hasil pemeriksaan polisi seperti apa, hasil pemeriksaan psikolog seperti apa kan kadang itu tidak, bukan kadang, seringnya itu tidak disampaikan di media, ya karena mungkin alasan-alasan tertentu lah ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari eh, gejala paham agama ya, kemungkinan besar itu paham agama yang mengaku nabi, gitu ya. Bahkan sampai ada pengikutnya, bahkan dia bisa membentuk suatu dalam tanda kutip ya agama baru yang merupakan kombinasi dari agama-agama yang sudah ada dan banyak pengikutnya. Ya karena tadi ada waham yang sifatnya sistematis yang itu terkesan logis. Ditambah lagi memang kondisi masyarakat kita yang di pertemuan sebelumnya saya sempat ngomong ya, ya kondisi masyarakat kita memang sedang tidak baik-baik saja. Mudah untuk digiring gitu ya, mudah untuk mempercayai sesuatu hal yang berkaitan dengan apa namanya kenyamanan mereka ya karena memang saat ini kan masyarakat kita sedang frustasi gitu kan kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Nah, karena frustasi itulah mereka senang ya tenang ketika ada orang gitu ya yang mengaku nabi atau pemuka agama pemuka agama yang kemudian ngajarin cara ibadah yang berbeda, sholat yang misalnya kalau Islam ya sholatnya yang lebih fleksibel dan sebagainya, itu kan akhirnya masyarakat yang frustasi tadi jadi punya kenyamanan gitu ya. Makanya tidak heran kalau orang-orang seperti ini, pasien-pasien dengan waham agama ini bisa memiliki pengikut. Dan ditambah lagi tadi loh yang saya jelaskan di awal tadi, dia cara meyakinkan ya, karena itu keyakinannya dia dan dia ingin orang lain memvalidasi dia, ya tentu dia akan mencoba semua cara dengan cara yang apapun itulah ya supaya orang itu tidak menyalahkan keyakinannya, tidak membantah keyakinannya. Nah, itu kenapa kok orang-orang seperti yang saya contohkan tadi itu bisa ada pengikutnya, walaupun kalau kita aneh sih kok, ya gitu kan ya kita sebagai orang yang masih bisa berpikir lah itulah kasarnya seperti itu mungkin menganggap itu suatu hal yang aneh. Kemudian kalau waham somatik, nah, keyakinan adanya gangguan pada bagian tubuh tadi sudah saya contohkan, yakini bahwa ada ular gitu ya, ada di perutnya ya. Ada juga yang kapan itu ya, tahun kapan itu juga saya mahasiswa atau kakak kelas Anda dulu sempat dapat pasien waham somatik dia meyakini bahwa dia menderita kanker padahal sudah diperiksa semuanya, MRI, CT scan, ronsen, pokoknya semua ya semua sudah dicek gitu kan ya, memang sengaja untuk menampilkan atau menunjukkan data atau fakta tapi ya dia tetap meyakini ya. Meyakini, saking meyakininya bahkan kankernya yang tadinya dia yakin bahwa ada di perut, ditunjukkan hasil USG perutnya, pindah kankernya ke paru-paru, itu contoh dulu waktu itu. Kemudian paham kebesaran, memiliki kehebatan atau kekuatan luar biasa, tapi eh, tidak ada kaitannya sama agama. Misalnya kayak tadi ya, titisan Nyi Roro Kidul, titisan Soekarno, Profesor, Jenderal TNI, dan sebagainya. Tapi jangan dibalik loh ya, jangan jangan terus berpikir bahwa orang yang aku profesor pasti paham. Ya, nah, kita lihat dulu gitu ya. Nah, kan tadi kan saya contohkan ada datanya, ada faktanya. Kalau memang dia profesor ya, ya berarti itu bukan waham ya. Tapi kalau misalnya ternyata hasil kita mengkaji ke orang tua atau keluarganya bahwa dia cuma lulusan SD contohnya ya mohon maaf itu ya. Tapi dia mengaku profesor, meyakini dia profesor yaitu uh, nah, waham kebesaran ini tadi ada yang sistematis, ada yang non sistematis, ada yang terkesan logis, ada yang tidak. Jadi harus hati-hati. Paham curiga, dia curiga berlebihan.
cenderung bukan cenderung ya curiganya itu irasional ya kalau berlebihan mungkin masih kita bisa terima itulah ya dalam arti mungkin ketika misalnya suamiku selingkuh tapi tunjukin data-data oh iya ternyata enggak tapi ini irasional ya. Nah, curiganya itu sudah irasional sampai ke tahap dia tidak percaya pada orang lain ya, contoh yang meyakini bahwa apa namanya makanannya selalu diracunin padahal kalau di Bangsal itu kan nasi itu kan apa namanya ditempatkan di satu tempat yang sama maksud saya itu juga lauk pauk itu kan biasanya dikirim dalam kontainer yang sama dan orang atau pasien itu kan mengambilnya acak ya tidak istilahnya tidak diberikan satu-satu ya cuma dikasih tahu ya ambilnya satu-satu tapi kan yang ambil itu pasien sendiri nah ini pasien waham walaupun sudah dapat fakta itu bahwa pasien-pasien yang lain setelah mengambil nasi bebas secara acak, lauk juga diambil secara acak, mereka tidak mereka baik-baik saja, mereka sehat-sehat saja, tapi pasien banget tetap meyakini bahwa itu ada racunnya. Atau itu yang irasional kan tidak masuk akal. Ya. Bahkan pernah juga ada perawat yang sampai, yaudah kamu ngambil, contoh ya, kamu ngambil nasimu sendiri, kamu ngambil ayammu sendiri, terus dimakanlah makanlah sama perawat itu satu suap itu saja. Tuh kan aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja. Nah, tetap pasien bahwa tetap akan mencari cara, tadi saya bilang mencari cara memvalidasi keyakinannya ya dengan mengatakan, oh ya berarti kamu itu mata-mata, berarti kamu itu yang meracuni, kamu tahu mengambil nasi yang mana, ayam bagian mana yang tidak ada racunnya, nah, kayak gitu. Ya, jadi selalu mencoba untuk memvalidasi karena tadi ya psikopatologinya sudah saya jelaskan tadi. Hmm, siar pikir namanya siar, ya, menyiarkan. Jadi percaya meyakini bahwa pikirannya itu disiarkan ke dunia luar. Biasanya gejalanya adalah dia yakin bahwa orang-orang lain itu tahu apa yang ada di pikirannya. Gitu. Kadang secara observasi itu ya dia pasien tampak mungkin ya dia malu sendiri, dia kesal malu kita tanya kenapa malu? Iya, kamu kan tahu apa yang aku pikirkan, aku lagi mikirin pacarku nih, ya, gitu kan. Jadi padahal kita nggak tahu, pada kita sebagai perawat yang mengkaji nggak tahu bahwa dia sedang memikirkan apa. Tapi karena dia yakin bahwa pikirannya dia kita ketahui, tadi dia kok kita lagi ajak ngobrol kok dia malu-malu sendiri. Ya, ternyata itu tadi dia meyakini bahwa kita tahu bahwa dia sedang memikirkan hal-hal jorok misalnya dengan pacarnya. Kalau sisi pikir, disisipi gitu ya, dia yakin bahwa ada pikiran orang lain yang masuk ke dalam pikirannya dia. Itu jadi kayak misalnya Anda pernah pakai HT itu ya, atau sound gitu ya, yang pakai mic itu kan dan kita menyetel frekuensi tertentu ya bisa ada suara lain yang masuk gitu ya, karena ketika frekuensinya sama dengan hati kita uh, suara orang lain itu bisa masuk gitu loh. Nah seperti itu sih saya pikir jadi contohnya kalau Anda pernah ngurusin acara gitu ya pakai HT itu ya di satu tempat A gitu ya gedung A lah gitu ya kemudian di sebelahnya ada gedung B Anda mau nyetel frekuensi Anda di satu angka. Nah, kebetulan yang di gedung B juga pakai HT dan di angka yang sama. Nah, Anda dengar di apa namanya earphone Anda, ternyata itu suara dari gedung B. Nah, sisi pikir itu seperti itu. Jadi dia meyakini bahwa banyak pikiran atau banyak orang yang ngomong di pikirannya. eh Gejalanya misalnya saya dengan pasien, pasien ngomong, oh Pak Wahyu lagi mikirin ini ya, ini pikirannya ada nih, atau apa Pak Wahyu lagi mikirin ini ya, ini saya bisa mikir, apa istilahnya saya bisa tahu pikirannya Bapak, karena Bapak ada di dalam otak saya, nah, itu contoh. Atau dia dia mengatakan, pasien mengatakan bahwa ada alien, gitu ya, ada alien yang masuk ke pikirannya, apa yang dia omongkan itu adalah titah dari si alien itu sisi pikir. Kontrol, nah, kontrol pikir itu benar-benar
Dia meyakini bahwa perilakunya dikendalikan oleh pikiran orang lain, bahwa apa yang dia lakukan itu dikendalikan oleh eh, roh-roh yang ada di sekitarnya, dikendalikan oleh perawatnya, dikendalikan oleh dokternya. Dia mengatakan, tolong, kalau secara penampakannya ya, secara observasinya dia mungkin merasa cemas, takut, tolong aku tidak bisa bergerak, padahal dia lagi bergerak. Ini bukan aku yang bergerak, ini jadi dia meyakini bahwa dia itu kayak mobil atau motor yang mainan motor yang ada remote kontrolnya itu loh. Gitu ya. Jadi dia meyakini bahwa dia robot dan sedang dikendalikan dengan remote control oleh orang lain atau alien misalnya contoh seperti itu. Jadi juga ada waham nihilistik. Waham nihilistik, nihil itu nol. Ya, jadi artinya waham nihilistik itu artinya dia meyakini bahwa dia itu sudah mati. Biasanya seperti itu. Dia sudah mati, dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, bahwa yang diajak ngomong sama perawat atau pasien yang lain itu adalah rohnya. Dia percaya bahwa dia adalah roh. Dan biasanya gejala yang muncul itu dia tidak mau makan dengan mengatakan bahwa makanan ini tidak cocok, ini makanan dunia, ini makanan nasi, lauk dan sebagainya, itu bukan makanan orang mati. Aku udah mati, ini rohku gitu ya. Jadi aku hanya makan, dia sebutin misalnya kembang apa, atau minum dari air sumur apa seperti itu. Atau bahkan dia menolak untuk makan. You know. Roh itu tidak butuh makanan fisik, nah itu yang harus kita waspadai. Nah, juga ada yang curiga tadi kan sama. Kebesaran juga sama, menyatakan meyakini dirinya seorang artis misalnya. Meyakini dirinya seorang penyanyi terkenal misalnya. Nah, padahal dia dari rumah sakit dan rumah sakit kan biasanya makanannya ya gitulah ya. Artinya mungkin tidak sesuai dengan keyakinan dia sebagai seorang artis yang harus makan makanan yang mahal, yang bertabur emas gitu ya, ya makanan impor, dagingnya daging steak dan sebagainya. Dia jadi menolak makan karena dia meyakini bahwa dia tidak pantas mendapatkan makanan itu yang paham kebesaran. Itu juga gejala yang bisa muncul. Kita harus hati-hati kalau muncul seperti itu. Oke. Kemudian tanda pasti paham adalah keyakinan tadi, itu ya, keyakinan itu salah tentang diri sendiri, dan keyakinan itu susah untuk dipatahkan sekalipun kita menunjukkan data atau fakta. Misalnya, saya seorang profesor, Anda kemudian sebagai perawatnya mengatakan bahwa apa sesuai dengan yang ada di rekam medis, apa pendidikannya adalah SMP, dia lulus SMP. Sedangkan yang saya tahu profesor itu harus minimal doktor. Walaupun sudah ditunjukkan data itu, walaupun sudah ditunjukkan fakta itu, nah saya tetap meyakini, wah itu salah. Itu bisa mengatakan seperti itu. Contoh, oh itu salah, itu tidak benar, itu ngawur itu. Saya itu S3, saya dokter, pokoknya ngomongnya banyak dan cepat supaya tidak apa ya istilahnya, tidak memberikan ruang buat perawat untuk mengkoreksi atau menyatakan fakta tentang keyakinannya yang salah itu tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita harus mendiagnosa dia sebagai waham. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengkaji apakah baik itu secara ya mengkaji ya eh, bisa secara langsung ke pasien gitu ya atau bisa ke keluarganya. Kita bisa nanya nih, ada enggak ke keluarga ya pasien memiliki pikiran atau si pikiran berulang-ulang yang diungkapkan. Nah, dari sananya kalau ke pasiennya kita bisa observasi karena biasanya orang waham itu gak usah kita tanya itu biasanya dia apa ya ngoceh ya ngoceh sendiri atau tadi ingat prinsipnya tadi ya dia mencoba untuk meyakinkan orang lain tentang keyakinan dia, mencoba mencari validasi dari keyakinannya yang salah itu dari orang lain, makanya dia akan banyak bicara. Ini untuk ini untuk mengkaji apakah memang itu suatu waham ya secara umum gitu ya.
Kemudian kalau yang kedua ini apakah pasien takut terhadap objek atau situasi tertentu, apakah pasien cemas secara berlebihan tentang tubuh atau kesehatannya. Nah, ini bisa mengarah ke waham curiga atau waham somatik. Apakah pasien pernah merasakan bahwa benda-benda di sekitarnya aneh dan tidak nyata? Nah, ini bisa mengarah ke waham nihilistik. Apakah pasien pernah meyakini bahwa ia berada di luar tubuhnya? Nah, ini sisi pikir biasanya ya, sisi pikir mengarahnya ke sana. Apakah pasien pernah meyakini diawasi atau dibicarakan oleh orang lain? Mengarah ke waham curiga. Apakah pasien berpikir bahwa pikiran atau tindakannya dikontrol oleh orang lain? Ini mengarah ke waham kontrol pikir tadi. Atau apakah pasien menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan fisik atau kekuatan lainnya? Ini bisa mengarah ke waham ke agama atau kebesaran. Nah, yang harus Anda perhatikan saat mengkaji itu adalah selama pengkajian, Anda sebagai perawat harus mendengarkan dan memperhatikan semua informasi yang diberikan oleh pasien tentang wahamnya. Supaya satu tadi ya, kita tidak salah mendiagnosa itu. Sebenarnya itu benar, ya, tapi diagnosa sebagai paham. Ya, contoh yang kayak tadi yang paham yang sistematis itu ya, yang terkesannya logis. Karena walaupun itu wahamnya terkesan logis gitu ya, pasti ada satu hal yang eh, satu data atau satu kalimat yang dia nyatakan yang akhirnya meyakinkan kita bahwa oh ini waham, oh ini tidak pas, ini tidak benar, tidak sesuai realita. Nah, dengarkan baik-baik. Kemudian yang kedua fungsinya apa? Kita bisa eh, dengan memperhatikan, menangkap isi wahamnya itu, kita bisa mencari realita, data, fakta yang bisa kita gunakan untuk mengcounter apa ya bahasa saya mengcounter atau memberikan informasi ke pasien bahwa keyakinannya itu salah. Bukan bukan membantah ya, beda. Bukan membantah, bukan membenarkan. Kita tidak boleh melakukan itu. Tapi kita hanya menyajikan data fakta. Contoh, saya pernah ketemu pasien yang dia meyakini dia bisa terbang dari Bogor ke Amerika hanya dalam waktu 1 jam. Ya, dengan menggunakan pesawat yang paling bagus. Nah, itu kan Anda harus bisa menangkap informasi itu, kemudian Anda bisa mencari data fakta. Apakah memang ada pesawat yang sebagus itu? Waktu itu masih tahun 2000-an, 2010-an gitu ya. Nah, ya tentu saja waktu itu belum ada. Gitu ya. Dan saya paham faktanya, saya tahu faktanya, saya sampaikan. Tapi ya kembali lagi ya, orang paham akan terus berusaha. Oh salah mas, kamu pasti tidak tahu. Atau malah dia berkata kalau tidak salah. "Oh, setelah saya kasih data lagi, fakta lagi gitu ya. Oh, wah, itu yang kamu kasih itu fakta yang salah itu. Nah, ini informasi lain, ini pesawat rahasia, pesawat ini masih dikembangkan oleh NASA. Jadi tidak ada orang yang tahu. Ya memang yang ada di berita-berita yang seperti yang kamu sampaikan tadi Mas Wahyu. Tapi saya benar datang ke Amerika, dari sini ke Amerika itu cuma 1 jam dengan pesawat itu. Di sana saya ngapain. Nah, waktu itu dia paham kebesaran. Nah itulah eh, alasannya kenapa kita harus memperhatikan dengan seksama, mendengarkan dengan seksama semua informasi yang diberikan supaya kita bisa mencari fakta, data untuk menyampaikan, untuk kita sampaikan ke pasien bahwa keyakinannya itu salah. Kemudian untuk mempertahankan hubungan saling percaya yang telah dibina, jangan menyangkal, menolak, atau meyakini dan mengikuti waham. Ini prinsip gitu ya, karena tadi pertama, kalau meyakini atau mengikuti waham, ya dia akan semakin paham. Semakin paham. Istilahnya kurang pas, tapi istilahnya dia semakin meyakini, ya semakin meyakini apa yang sudah dia yakini. Ya tadi, intinya dia mencoba memvalidasi, dan kalau kita mengikuti pahamnya dia, ya itu akan tervalidasi lagi, gitu ya. Semakin tervalidasi. Contoh tadi dia mengaku dia profesor, ya kita tidak tahu apa-apa. Eh, apa ya? Seringkali kelirunya gini, dengan alasan
terapeutik gitu ya kan. Kalau di komunitas saya terapeutik kan kita diminta nanya apa panggilan kesukaan. Nah, pasien paham tentu ketika ditanya itu kan menyatakan keyakinannya dong. Ya, oh saya suka dipakai Ariel ya karena saya apa namanya penyanyi vokalisnya Peter Pan, vokalisnya Noah. Nah, karena mungkin perawatnya, mahasiswa perawatnya tidak paham hal itu. Oh ya berarti dia lebih suka dipanggil Mas Ari. Dia mahasiswa atau perawatnya ini tidak ngecek rekam medis dulu, nama sesungguhnya dia siapa. Ya dia ngikut tuh. Oh baik Mas Ari. Nah, itu sudah memvalidasi kan, memvalidasi keyakinannya. Ketika mahasiswa atau perawat itu ngomong baik Mas Ari, itu kan didengar oleh si pasien. Eh, Sensor gitu ya, ada sensor kemudian dibawa ke otak, di otak dipersepsikan, wah perawat itu, mahasiswa perawat itu mengatakan aku Mas Ariel, berarti bener dong aku Mas Ariel. Nah, berarti bener dong aku Ariel Noah, Ariel Peter Pan. Wah makin kuat itu pahamnya. Nah itu sebabnya sekalipun tadi saya bilang di awal bahwa waham itu peserta halusinasi ya hanya bisa hilang, hanya bisa berkurang kalau pengobatannya jalan. Kalau dia dapat obat dan pengobatannya rutin dia lakukan tanpa putus obat, itu akan turun dengan sendirinya, waham halusinasi dengan sendirinya. Tapi kita sebagai perawat tetap harus menyediakan realita yang benar. Sama di halusinasi juga sama, sekalipun nanti toh juga akan berkurang dengan pengobatan yang teratur, kita sebagai perawat tetap harus menghadirkan persepsi yang benar. Oh, tidak ada itu halusinasimu, itu hanya halusinasimu saja, tidak ada orang, tidak ada suara, tidak ada apa, kamu tidak perlu takut dan sebagainya, seperti itu di halusinasi. Waham juga sama, kita harus menghadirkan realitanya yang benar tentang orang itu, tentang orang di sekitarnya, tentang waktu, tentang tempat. Jadi kita harus menyajikan data faktanya. Ya, karena selama obat itu masih diminum kan obat itu bekerjanya tidak saat ini saat ini pasien minum obat terus pahamnya langsung hilang kan tidak, karena kan tadi kan saya bilang itu kronis ya, schizofren itu kan tadi sudah kronis gitu ya, sudah lama terjadinya, berarti kan kerusakan di otaknya kan juga sudah lama, tidak mungkin sekali minum obat terus pahamnya langsung hilang, halusinasi yang langsung hilang itu tidak mungkin, apalagi pada pasien-pasien yang putus obat. Nah, selama kita menunggu efek dari obatnya itu turun, efek dari obatnya itu bekerja, maaf, sehingga paham dan halusinasinya itu turun, ya kita harus membombardir, bahasa saya, membombardir otaknya dia dengan realita yang benar, dengan persepsi yang benar kalau pada halusinasi. Supaya otaknya juga belajar, otaknya belajar bahwa, oh yang aku yakini salah ya, oh yang aku lihat salah ya. Itu kita harus lakukan tiap hari pada pasien waham dan juga pasien halusinasi. Walaupun kita tahu bahwa ini baru benar-benar hilang kalau obatnya sudah bekerja dan diminum secara teratur supaya otaknya itu tidak makin parah. Persepsi informasi yang ada di otaknya itu tidak makin salah. Ya, jadi otaknya juga ikut belajar. Jadi dua itu jalan bareng, medis dan kita sebagai perawat jalan bareng. Satu juga tidak bisa, satu juga bisa. Kalau cuma obat doang, ada pemicu sedikit, gitu ya, ada pemicu sedikit, walaupun wahamnya intensitasnya berkurang, frekuensinya berkurang, tapi ketika ada pemicu sedikit, kalau otaknya tidak terlatih dengan realita yang benar yang kita lakukan di asuhan keperawatan, jadi cepat naik lagi, sekalipun obatnya jalan. Pun juga kalau perawat doang, ya neurotransmitter, asuhan keperawatan doang yang dilakukan, neurotransmitternya tadi, ya lama untuk menjadi seimbang, ya karena itu kan di fisiknya, di sel-sel sarafnya yang terganggu, makanya butuh ubah yang memperbaiki bukan memperbaiki saja, memperbaiki keseimbangan neurotransmitter ini.
Jadi jalan bareng itu. Ada waham, halusinasi, kolaborasi obat, dan juga asuhan pengobatan kita secara mandiri harus jalan bareng. Supaya waham, halusinasinya cepat teratasinya. Ya. Nah, diagnosa pada SDKI itu waham. Silakan Anda cek di SDKI Anda, tanda gejala mayornya ada 4 ini. Subjektifnya adalah mengungkapkan isi wahamnya. Jadi apa yang dia yakini itu pasti dia ungkapkan. Kalau orang paham, pasti dia ungkapkan itu. Karena kembali lagi saya ulang lagi ya, dia butuh validasi. Baik validasi dirinya sendiri karena dia mendengar apa yang dia ucapkan, atau validasi dari orang lain yang membenarkan atau meyakini dari keyakinannya. Makanya dia akan mengungkapkan isi wahamnya terus. Secara objektif menunjukkan perilaku sesuai isi waham. Ya kalau dia meyakini dia seorang nabi, ya tentu saja ya dia akan istilahnya banyak ceramah. Tiba-tiba dia di tempat acak gitu loh, sholat, lalu bilang ini Allah menyuruh untuk sholat sekarang, ada bukan pas waktunya, tempatnya tidak pakai wudhu juga dan sebagainya. Itu kan perilakunya kelihatan. Yang tadi yang sering kali saya sebutkan tadi, dia tidak mau makan, tidak mau mandi, menolak untuk berinteraksi dengan orang lain karena curiganya mungkin, atau karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya artis sehingga tidak bisa makan makanan rumah sakit, tidak cocok dengan bajunya rumah sakit, tidak cocok dengan kamar mandi di rumah sakit. Itu perilaku yang sesuai isi waham. Isi pikir tidak sesuai realitas nih, menyambung di nomor satu tadi, karena isi pikir itu bisa diucapkan pun isi pembicaranya sulit dimengerti. Nah, eh, ya tadi karena apa namanya tidak sesuai realita tadi ya, makanya kita sulit untuk memahami hal tersebut. Karena ada 4, dan karena waham ini adalah diagnosa aktual, ada 4 gejala mayor, maka untuk menegakkan diagnosa paham berdasarkan SDKI, empat-empatnya ini, 4 gejala mayor ini harus ada. Dan baik-baiknya. Karena di SDKI kan 80% gejala mayor harus ada. Karena total hanya ada 4 gejala mayor, berarti kan 80%-nya adalah 3 koma ya. 3 koma. Jadi 3 aja masih 75%. 3 dari 4 itu kan 75%. Sehingga untuk memenuhi minimal 80% di SDKI menegakkan ke diagnosa aktual, maka empat-empatnya 4 data gejala mayor ini harus ada. Harus ada. Ya berarti kita tinggal mengkaji saja. Dan biasanya kalau paham itu enak kok. Nah tadi loh, dia tidak usah kita tanya aja, kalau pas lagi wahamnya muncul ya dia akan ngomong, dia akan meyakini gitu ya. Yang agak susah itu kalau sudah obatnya jalan berapa minggu, berapa bulan gitu ya, itu mungkin intensitasnya sudah berkurang. Nah itu memang kita harus tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tuliskan di slide sebelumnya tadi. Ya jadi kan ya, empat 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 ah, keempat data ini maksud saya, semua data ini, semua gejala mayor ini harus ada dan harus tertuliskan di tabel analisa data untuk kita bisa menegakkan waham. Nah, untuk tanda gejala minornya boleh ada, boleh tidak. Salah satu juga bisa muncul untuk mendukung. Ya, biasanya kayak ini ya, curiga berlebihan, pada waham curiga, bicara berlebihan, hampir semua waham seperti ini, gitu ya, atau ada pola tidur berubah, termasuk tidak merawat diri tadi yang sudah saya sebutkan, menarik diri juga. Nah, ini gejala minor, tanda dan gejala minor yang kita gunakan sebagai pendukung. Nah, boleh ada kalau di aturannya SDKI boleh ada. Tapi kalau yang seperti ini ya, bicara berlebihan, curiga berlebihan, ya ini kalau pada paham-paham curiga misalnya itu pasti ada. Pada waham kebesaran pasti ada. Ya, silakan Anda tuliskan. Tapi bukan sebagai gejala atau
tanda dan gejala mayornya. Ini hanya tanda dan gejala minor sebagai pendukung. Tanda gejala mayornya adalah 4 ini yang harus ada saat Anda pengkajian dan Anda tuliskan di analisa data. Kalau tidak ada 4 ini, maka diagnosa waham Anda salah. Jadi ya, bisa dipahami ya. Salah secara SDKI salah. Walaupun memang realitanya dia paham. Tetapi karena ada aturan 80% tadi, secara dokumentasinya yang Anda harus tuliskan 4 ini. Anda harus tunjukkan dari pengkajian Anda bahwa pasien memiliki 4 tanda gejala mayor ini. Baru bisa kita tetapkan paham. Tolong diingat-ingat itu, jangan sampai salah. Ya. Kemudian di luarannya apa? Di luaran utamanya itu ada status orientasi. Orientasi itu maksudnya realitanya, status orientasi realitanya. Jadi ya, definisinya ini kan keyakinan yang sesuai dengan kenyataan, realita, realita yang asli tadi. Jangan sampai ya maksudnya tujuannya adalah supaya realita yang asli itu bisa muncul kembali. Setelah tadi kan saya jelaskan di psikopatologinya dia memilih realita palsu itu yang sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai untuk meningkatkan harga dirinya. Nah, kita tunjukkan realita yang asli itu seperti apa, sehingga dia akhirnya bisa memilih, meyakini apa yang sesuai dengan realita yang asli tadi. Ekspektasinya membaik, kriteria hasil yang bisa dipilih adalah 5 ini. Kalau di SLKI ada lebih dari 5 ini silakan, tapi yang ditebalkan di SLKI adalah 5 ini. Jadi Anda bisa menambah. Dikurangi juga bisa, tergantung dari data yang ada. Ya, verbalisasi wahamnya ada tidak di pengkajian, perilaku wahamnya bagaimana, perilaku sesuai realitanya bagaimana, isi pikir sesuai realitanya bagaimana, dan pembicaraannya seperti apa. Itu yang harus Anda tentukan sendiri. Ya, ini cuma contoh yang sesuai dengan saran di SLKI, itu di tautan SLKI dan SDKI. Nah, untuk strategi intervensinya kita bisa memilih beberapa. Yang pertama, manajemen waham. Di setiap kali pertemuan kita dengan pasien waham, kita harus memonitor apakah wahamnya itu muncul dan apakah wahamnya itu membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungannya dia. Ya, contoh ya tadi isi wahamnya menyebabkan dia tidak mau makan, menolak untuk makan, menolak untuk minum, ya berarti kan itu membahayakan dirinya. Atau isi wahamnya curiga tadi, atau siar pikir atau kontrol pikir yang bisa membahayakan orang lain ya, karena dia kayak yang kontrol pikir kan dia dikendalikan oleh orang lain gitu ya, sehingga dia merasa tidak bersalah ketika mungkin melukai pasien-pasien yang lain. Nah, itu kita harus monitor tiap hari, tiap pertemuan, tiap Anda shift itu maksud saya. Itu juga harus monitor efek terapeutik dan efek samping obat. Karena tadi saya jelaskan bahwa apakah obat itu mampu menurunkan frekuensi wahamnya, menurunkan intensitas wahamnya, itu kita monitor. Kemudian salah terapeutik di manajemen waham, ada bina hubungan internasional saling percaya jelas setiap pertemuan. Terus dengan cara apa? Tidak menghakimi, tidak menghakimi, kemudian menghindari perdebatan, tapi kita nyatakan keraguan sesuai fakta. Kita tunjukkan faktanya. Kita juga menghindari, meyakini, atau mengiyakan gagasan wahamnya. Gitu ya. Kemudian kita diskusikan waham. Fokus pada perasaan yang mendasari waham. Kalau curiga ya berarti perasaannya yang mendasari kecemasan, ketakutan. Ya, kita coba bantu diskusikan, terus bantu untuk menurunkan kecemasan. Kalau kaitannya dengan harga diri tadi, yang waham kebesaran tadi ya, bantu untuk meningkatkan harga diri. Nanti pakai apa itu promosi harga diri ya di
psiki bisa ditambahkan sedikit. Termasuk sediakan lingkungan aman dan nyaman, aktivitas rekreasi dan pengalihan supaya dia tidak uh, fokus pada pikirannya, fokus pada keyakinan yang salah tadi. Kita edukasi juga, anjurkan mengungkapkan dan memvalidasi waham dengan orang yang dipercaya, ya, ada perawat, keluarga, jadi kita berikan realita tadi, fakta, data, dengan cara yang benar ya, bukan dengan cara tadi menghindari apa ini perdebatan. Oh salah kamu, ini salah kamu, tidak benar. Kamu SMP kok jadi profesor. Edian kamu lah. Oh, memang pasiennya sedang gangguan jiwa. Ya, kamu katain gitu ya. Kamu dia lagi paham gitu ya. Kita tidak boleh ngomong secara frontal atau mendebat. Ya, kita tunjukin fakta aja, Bapak. Dari data yang ada, itu ya, dari pernyataan keluarga yang mengatakan Bapak itu pendidikannya SMP, Bapak bekerja sebagai petani. Jadi menurut saya, atau setahu saya, maaf, setahu saya eh, pendidikan SMP itu tidak bisa menjadi profesor. Gimana Pak? Nah itu aja caranya, itu kan tidak mendebat. Mendebat itu salah kan, tidak mungkin lah. Kayak orang kayak kamu itu profesor, nah, itu mendebat. Nah, anjurkan melakukan rutinitas harian secara konsisten. Dia kita motivasi untuk terlibat dalam aktivitas yang terjadwal di bangsa supaya apa ya tadi supaya dia tidak fokus pada keyakinannya. Tuh, dia jelaskan juga kalau dia sudah intensitasnya berkurang gitu ya atau di awal-awal juga bisa tapi hati-hati ya dengan kemungkinan RPK gitu ya karena kalau kita salah ngomong gitu ya dia merasa tidak dihargai ya dia bisa melakukan PK. Itu kalau cara kita menyampaikan realita tadi keliru malah terkesan mendebat tadi. Nah, itu bisa jadi PK. Karena itu eh, perhatikan waktunya, perhatikan responnya, kita bisa sampaikan bahwa apa yang dia yakin itu salah, itu waham, dan itu kaitannya sama gangguan jiwanya. Dan karena itu dia harus minum obat dengan benar, supaya wahamnya turun. Nah, kolaborasinya adalah memberikan obat sesuai indikasi. Nah, dan nanti belajar tentang uh, terapi farmakologisnya seperti apa. Pemberian obat, tentu kita fasilitasi minum obat, melakukan prinsip menang benar, kemudian kita juga jelaskan jenis obatnya, alasan pemberiannya, kenapa diberikan obat itu, efek sampingnya yang bisa muncul dari pemberian obat itu. Termasuk juga kita jelaskan faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan atau menurunkan efektivitas obat termasuk putus obat itu kita jelaskan. Jangan sampai pasien mengalami putus obat. Kemudian pencegahan waham kita bisa hampir mirip ya dengan manajemen waham. Nah, tadi kita bisa jadikan satu saat kita menyampaikannya, monitor frekuensi intensitas waham, identifikasi pemicunya, kapan waham itu muncul. Ya, di dalam satu hari itu misalnya ada satu hal atau satu peristiwa yang mengancam harga dirinya, kemudian waham itu muncul lagi, yaitu kita identifikasi. Identifikasi juga tujuan dan atau kebutuhan waham. Apakah waham itu muncul atau keyakinan itu muncul karena dia ingin merasa tenang, aman ya, pada waham curiga biasanya atau keyakinan itu muncul ketika dia merasa ingin dihargai pada waham kebesaran, waham uh, realistik ya. Kemudian terapeutiknya di pencegahan waham adalah fasilitasi pemenuhan kebutuhan waham. Jadi kalau dia memang karena muncul karena waham itu muncul karena harga diri kan ya kita bantu meningkatkan harga diri dengan memberikan atau melatih kemampuan-kemampuan yang dia punya. Kalau dia cemas gitu ya karena waham curiga tadi ya kita berikan uh, penuhi kebutuhan rasa nyaman, rasa amannya.
Bisa dengan melatih, itu yang edukasi yang di bawahnya, yang bisa melatih dengan distraksi pikiran, relaksasi juga bisa, atau melatih kemampuan, pemenuhan kebutuhan, termasuk juga kemampuan yang bisa untuk meningkatkan harga diri, itu bisa kita gunakan di edukasi itu. Kemudian saya masukkan juga dukungan kebutuhan program pengobatan, karena biasanya pasien-pasien yang nantinya akan ada hadapi di rumah sakit jiwa itu adalah pasien-pasien yang berulang kali masuk rumah sakit karena putus obat. Nah, ini makanya ini penting ini. Nah, jadi mengidentifikasi kepatuhannya seperti apa di rumah khususnya ya. Kalau di rumah sakit jiwa tentu saja dia patuh, akan dia pengen pulang. Nah, yang kita identifikasi adalah di rumah. Kok dia bisa putus obat itu kenapa? Gali, cari dengan benar alasannya, cari dengan tepat alasannya, supaya kita bisa memberikan solusi yang benar. Ya, supaya dia patuh. Misalnya contoh dia putus obat karena jaraknya jauh antara rumah dia dengan puskesmasnya. Ya tentu saja solusinya bukan hanya dengan memberikan edukasi, Bapak harus patuh ya, Bapak harus patuh ya, kan tidak bisa. Ya kan? Kita harus cari cara supaya dia bisa mengakses obat itu. Atau misalnya jaraknya tidak masalah, tapi di puskesmasnya tidak ada obat itu. Jadi kan, ya kita harus advokasi ke dokternya. Itu solusinya. Bukan hanya dengan memberikan motivasi, edukasi. Oh ini harus diminum ya Pak, dengan benar, tepat waktu. Ya itu benar. Maksudnya itu wajib. Nah, tapi kan tidak menyelesaikan masalahnya. Kenapa dia tidak patuh minum obat. Jadi harus kita tambahkan tuh. Kita cari apa alasan dia tidak patuh. Terus buat komitmennya untuk menjalani program pengobatan dengan baik. Mendiskusikan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat. Libatkan keluarga juga. Tidak hanya sebagai pengawas minum obatnya atau PMO, tapi juga tadi mencari solusi. Mencari solusi-solusinya. Itu. Jadi kadang keluarga juga harus kita edukasi. Ya, uh, untuk memastikan pasien itu tidak putus obat. Seringkali pasien itu merasa bahwa dirinya sudah sembuh, contohnya. Keluarga jangan jadi senang, seringkali lupa di situ. Oh, udah enakan ya, iya udah enakan, oh ya yuk kerja, kerja lagi, malah lupa minum obat. Keluarga harus dan wajib kita edukasi juga bahwa ketika obatnya memang belum diminta stop oleh dokter ya tidak boleh stop walaupun uh, sudah enakan lah menurut pasien. Informasikan program pengobatannya, informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur minum obat, sampai anjurkan pasien dan keluarga melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah ini tolong jangan dilupakan. Nah, pada pasien-pasien paham halusinasi yang sering hampir 100% malah kalau berapa tahun ini gitu ya, saya bimbing mahasiswa nurse itu hampir 100% gitu ya, walaupun ya tetap ada satu dua pasien yang baru saja teridentifikasi gangguan jiwa. Tapi tadi ya, mayoritas sampai 100% itu dia datang kembali karena putus obat. Makanya jangan hanya yang pemberian obat ini saja yang kamu rencanakan, tapi juga kepatuhannya harus didukung ya, dengan memberikan intervensi yang dukungan kepatuhan program pengobatan atau LEI 12361. Nah, tadi saya sempat singgung, keluarga harus kita libatkan. Ya, jelaskan masalah waham yang dialami pasien. Karena tadi ya, ada beberapa waham yang sistematis, yang kesannya itu logis, yang mungkin orang awam tidak tahu itu. Termasuk keluarga yang kita jelaskan, Bu, ini namanya waham. Walaupun kesannya logis, ya, walaupun memang kesannya realistis, tapi ini waham. Nah, munculnya karena apa? Oh, ternyata ada kebutuhan atau harapan yang tidak terpenuhi. Itu kita gali juga ke keluarga. Pernah Anda
pasien dulu mengalami rasa cemas yang berlebih, atau mengalami trauma, mengalami harga diri yang drop karena sesuatu, itu kita gali supaya keluarga juga paham kebutuhan pasien itu apa, sehingga kebutuhan dasar tidak bukan, maksudnya bukan kebutuhan fisik saja, tapi kebutuhan psikologis yang dibutuhkan pasien sehingga waham itu muncul itu apa, itu kita sampaikan ke keluarga, kita identifikasi bersama keluarga, kita edukasi keluarga supaya bisa memenuhi kebutuhan atau harapan itu. Harapan dengan cara ini kan kita berharap supaya intensitas wahamnya itu menurun, tidak hanya lewat obat saja tadi ya, tapi secara psikologisnya juga kita bantu untuk itu. Kita jelaskan cara komunikasi verbal dan nonverbal dengan pasien waham itu seperti apa. Nah tadi ya, tidak boleh mendebat, tidak boleh mengiyakan waham, bagaimana cara menyampaikan realita, fakta yang ada, supaya pasien itu tidak marah, supaya pasien itu tidak down, harga dirinya tambah rendah lagi, harga dirinya malah wahamnya tambah naik lagi, kan gitu kalau cara ngomongnya salah. Jelaskan pula perlunya dukungan keluarga agar pasien minum obat secara teratur. Tadi sudah saya jelaskan kenapa itu ya. Kendala intervensi waham yang sering muncul adalah pertama, ini kalau yang saya lihat ke mahasiswa ya, ke mahasiswa praktek ya, kalau ke perawat mungkin sudah ada, tapi kalau ke mahasiswa praktek atau perawat barulah, baru menghadapi pasien waham itu kayak satu momok gitu lah. Satu udah takut duluan karena mikir oh, paham ki angin dan sebagainya gitu ya. Akhirnya jadi takut duluan, akhirnya menghindari pasien waham. Nah, nanti kalau kamu pas praktek atau PKK ketemu pasien waham, hadapin aja. Asal tadi ya, tidak boleh mendebat, tidak boleh mengiyakan, tapi kita memberikan realita yang ada dengan cara yang benar, cara terapeutik gitu ya. Kemudian karena tidak tahu bahwa itu waham, mahasiswa seringkali menguatkan wahamnya, atau tadi saya bilang apa, uh, uh, menurut persepsinya mahasiswa itu terapeutik gitu ya, karena memanggil, contoh tadi yang memanggil sesuai dengan kesukaan, padahal kesukaan, nama kesukaan itu malah menguatkan pahamnya. Kemudian yang ketiga, berupaya menjelaskan bahwa pasien salah, maksudnya mendebat tadi. Nah, itu kendala yang sering muncul dari jadi eyel-eyelan malahan ya, mungkin saking gemesnya men-setting tujuan yang tidak realistis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa waham itu tidak bisa sekali langsung hilang waham. Sekali kita bertemu mempraktekkan manajemen waham atau dari pengurangan pengendalian waham tadi, terus langsung wahamnya hilang enggak. Karena itu bareng kan tadi, sama obat, sama tindakan kita itu kan bareng. Jadi buat tujuan yang realistis, jangan 1 kali 24 jam. Ya makanya itu harus smart gitu kan, membuat tujuan kan harus smart, realistis berdasarkan waktu. Bingung wahamnya pasien, bingung antara ini waham atau bukan, atau bingung ini waham yang mana, agama atau kebesaran, ya. Karena cara menyampaikan data fakta misalnya pada agama dan kebesaran walaupun mirip ya, itu bisa berbeda. Misalnya saya Nasrani gitu ya, paham pasien saya wahamnya waham yang kaitannya sama eh, agama yang Islam misalnya, ya tentu tidak mudah itu ya. Beda kalau misalnya saya menghadapi pasien waham yang kebesaran, yang anggap diri, meyakini dia artis dan sebagainya. Yang mau dia Muslim, saya Nasrani, masih lebih mudah itu. Nah, jadi apa tadi itu harus bisa kita minimalkan risiko itu ya, bisa kita ajak teman kita mungkin agama yang sama dengan pasien tadi sehingga tidak salah saat kita menyampaikan data dan fakta. Kalau Anda memang tidak tahu, penting Anda diam, lalu Anda
eh, minta izin ke pasien untuk memanggil teman yang paham tentang atau memiliki pengetahuan tentang agama yang kaitannya sesuai dengan agama pasien tadi. Gitu ya. Gagal mengklarifikasi hal-hal yang terjadi di sekitar ruangan pasien karena tadi saya sebutkan tidak mendengar, tidak memperhatikan, keliru karena mungkin karena pasien paham itu sering ngomong gitu ya, jadi yang mendengar itu kayak bosan gitu ya, itu pernah terjadi pada mahasiswa. Jadi gagal menangkap data-data yang penting. Jadi, ketika mahasiswa mencoba menyampaikan realitanya, pasien marah karena bukan itu yang dia maksud terkait dengan keyakinan yang salahnya, gitu ya. Hanya dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pasien saat dia menyampaikan keyakinan yang salah. Tidak konsisten. Nah, dalam hal kita menepati janji kita misalnya, itu akan membuat hubungan saling percaya tadi menjadi rusak. Memprioritaskan paham daripada manusianya, jadi fokus ke pahamnya tapi lupa tentang kebutuhannya tadi. Efek dari paham tadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan ini jelas lebih penting daripada kita mencoba untuk apa ya bahasanya menetralisir pahamnya, mencoba untuk memberikan realita yang benar tadi. Ya tetap lebih penting makan, ya. Lebih penting minum, lebih penting perawatan dirinya, lebih penting harga dirinya, lebih penting rasa aman, rasa cemas, rasa nyamannya dia. Itu yang kita harus prioritaskan. Nah, prakteknya gimana Pak? Ya misalnya ketika dia ngomong paham gitu ya, ngomong pahamnya, lalu kita berikan orientasi realita, kita berikan data fakta yang nyata, sekali, dua kali, dia masih kekeh dengan pahamnya, dan itu hal yang memang normal pada waham, ya jangan terus ayal-ayalan gitu, sampai sejam, 2 jam, cuma gitu doang, enggak. Ya kita harus, saat pengajiannya kita tahu dengan waham, jadi dia jadi tidak makan, ya udah, kita tidak perlu dalam tanda kutip ayal-ayalan, dia tidak perlu lanjut orientasi realita sampai panjang kali lebar, ya kita motivasi pasien untuk makan. Itu yang penting gitu kan ya. Kalau memang gejala wahamnya adalah dia tidak mau makan tadi. Yang lain juga sama, dia waham curiga, ya yang penting adalah membuat dia nyaman, aman, membuktikan bahwa dia aman dan nyaman di bangsa kita, di ruangan tempat dia dirawat. Itu yang lebih penting daripada mencoba untuk menghadirkan realita. Ya, sama pentingnya, maksudnya penting juga, tapi lebih penting adalah memprioritaskan manusianya. Tetap wahamnya kita berikan orientasi realita ya, sesuai dengan uh, apa tadi rasionalnya tadi ya, sesuai dengan bahwa dengan kita memberikan orientasi realita itu otaknya akan berpikir, otaknya akan terus istilahnya dibentrokkan dengan realita yang nyata dari realita palsu yang dia yakini itu. Ya biar otaknya tetap ada pertentangan itu ya, mikirin sebenarnya yang benar yang mana, itu tetap harus kita lakukan. Tapi maksud saya adalah jangan sampai kita malah fokusnya ke situ, terus ke orientasi realita, terus tapi lupa bahwa pasien ini punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Itu yang maksudnya ya, jelas ya. Nah, setelah melakukan tindakan, evaluasinya apa? Ya kita evaluasi apakah pasien sudah dapat memiliki orientasi yang benar, realita yang benar, baik tentang orang itu dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, tempatnya, atau waktu, kemudian pasien dapat berkomunikasi sesuai kenyataan, realita yang asli. Kalau misalnya tadi dia awalnya nabi, ya dia dia sudah bisa bicara bahwa dia bukan nabi itu ya, bahwa dia adalah pasien di situ. Kemudian apakah pasien dapat menggunakan obat dengan benar dan patuh? Nah, itu yang harus kita evaluasi setelah kita melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di
paham, silakan nanti bagi teman-teman yang RP, role play paham, nanti bisa berdiskusi lah ya atau konsul lewat WA atau apa, bagaimana membuat skenario tentang paham karena memang Anda belum ketemu, ya, Anda mungkin belum ketemu pasien paham beda dengan RPK PK kemarin ya. Nah, pasti Anda pernah lihatlah di media sosial dan sebagainya. Tapi kalau pasien paham kan Anda mungkin belum pernah malah ya ketemu dengan atau membaca berita tentang hal tersebut. Jadi silakan bisa dikonsulkan agar skenario-nya pas. Itu saja dari saya. Nanti silakan kerjakan kuis sebagai pengakuan presensi. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.